Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya, dan sehat selalu, dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkalian pecahan. Simak terus ya videonya. Tentang perkalian pecahan, saya mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan pecahan? Hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan biasa. Sebelum kita menuju kepada contoh soal perkalian pecahan biasa, saya akan memberikan rumus dari pengerjaan perkalian pecahan biasa. Seperti ini. Nah, di sini ada A per B dikali dengan C per D. Jadi, pengerjaannya sama dengan A dikali dengan C per B dikali dengan D. Nah, berarti kalau lebih singkatnya lagi dapat disebutkan sebagai pembilang dikalikan dengan pembilang per penyebut dikalikan dengan penyebut. Kalian diingat-ingat ya, harus diingat-ingat dulu. Selanjutnya, saya punya contoh soal dari perkalian pecahan biasa. Ini contoh soalnya. Di sini ada 1 per 2 dikali 1 per 2. Jadi pengerjaannya tadi bagaimana? 1 dikalikan dengan 1, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, dan 2 dikalikan dengan 2, yaitu penyebut dikali penyebut. Berarti 1 dikali 1 per 2 dikali 2. Hasilnya adalah 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. Hasilnya berarti 1 per 4. Jadi hasil dari 1 per 2 dikali 1 per 2 adalah 1 per 4. Selanjutnya saya punya contoh soal lain tentang perkalian pecahan biasa, yaitu di sini ada 2 per 5 dikalikan dengan 7 per 10. Cara pengerjaannya tetap sama seperti contoh yang pertama tadi ya, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi di sini pembilangnya 2 dikalikan dengan 7 per penyebutnya 5 dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya adalah 2 dikalikan 7 berapa? Ya, 14. 2 dikali 7 sama dengan 14. 5 dikalikan 10? 50. Ya, benar sekali. Selanjutnya, 14 per 50 ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan cara mencari FPB dari bilangan 14 dan 50. Ayo, berapa FPB dari 14 dan 50? Ya, FPB dari 14 dan 50 adalah 2. Jadi, di sini pembilang kita bagi 2, 14 kita bagi 2, dan 50-nya juga dibagi dengan 2. Ayo, 14 dibagi 2 berapa? Ya, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan 50 dibagi 2, 25. Nah, ini 7 dan 25 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, hasil dari 2 per 5 dikali dengan 7 per 10 adalah 7 per 25. Selanjutnya, saya punya contoh soal lagi. Di sini ada perkalian antara 3 pecahan. Yaitu yang pertama, 1 per 2 dikali dengan 4 per 5 dikali 3 per 8. Ayo, caranya masih tetap sama, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Jadi di sini, 1 dikali dengan 4 dikali dengan 3 per 2 dikali dengan 5 dikali lagi dengan 8. Jadi di sini dikalikan langsung. 1 dikali 4 dikali 3 berapa?
12 ya. 2 dikalikan 5 dikali 8 berapa? 80. Dan 12 per 80 ini masih bisa disederhanakan lagi. Caranya masih tetap ya, yaitu dengan cara mencari FPB dari 12 dan 80. Berapa FPB dari 12 dan 80? 4. Ya, berarti ini 12 dibagi dengan 4, 80 juga dibagi dengan 4. Berapa 12 dibagi 4? 3. 80 dibagi 4? 20. Jadi hasil akhir dari 1/2 dikali 4/5 dikali 3/8 adalah 3/20. Kalian paham tentang pecahan biasa? Ya, jadi perlu diingat-ingat lagi. Dalam perkalian pecahan biasa yang harus kalian ingat adalah pembilang dikali pembilang per penyebut dikalikan penyebut. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang perkalian pecahan biasa? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan campuran. Sebelum kita menuju ke contoh soal ini, saya ingin mengingatkan bahwa dalam pecahan campuran kita harus terlebih dahulu mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Ayo kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, saya punya contoh soal 1/2/3 dikali dengan 2/1/4. Caranya tadi kita harus merubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah dengan penyebut dikalikan dengan angka yang ada di depan ini. Jadi 3 dikalikan dengan 1, ini dikali 3 dikalikan 1. Lalu hasilnya ditambah dengan 2. Jadi hasilnya 3 dikali 1 ditambah 2 yaitu 5 per penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya 3 dikali, ini tadi caranya sama, 4 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1. Jadi 4 dikali 2 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ini tetap ya penyebutnya 4. Jadi di sini kita peroleh perkalian pecahan dalam bentuk pecahan biasa ya. Di sini ada 5/3 dikali 9/4. Caranya tetap seperti yang perkalian pecahan biasa yang tadi, yaitu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadinya 5 dikali 9 per 3 dikali 4. Jadi hasilnya 5 dikali 9 45 per 3 dikali 4 12. Nah, di sini kita peroleh hasil yaitu 45/12 ya. Ini 45/12 ini masih bisa disederhanakan. Pokoknya ingat ya, jika pembilang lebih besar dari penyebut berarti itu dapat disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya menggunakan porogapet ya, yaitu 45 dibagi dengan 12. Di sini berapa? 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Ya, dikali dengan 3. Berapa 12 dikali 3? 36. Nah, di sini dikurangi 45 dikurangi 36 sama dengan 9. Nah, jadi di sini bisa dituliskan 3. Jadi ini ditaruh di depan ya, ini ditaruh di depan. 3 9, ini 9 dijadikan pembilang dan 12 ini dijadikan penyebut. 39/12 ini masih bisa disederhanakan lagi, dicari FPB dari 9 dan 12. Berapa FPB dari 9 dan 12? Ya, FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Jadi ini bisa dibagi 3. Yang bilangan di depan ini tetap ya. Jadi 3, 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Nah,
Jadi hasilnya 3/4. Jadi hasil dari perkalian pecahan campuran 1/2/3 dikali 21/4 adalah 3/4. Selanjutnya saya punya contoh soal lagi tentang perkalian pecahan campuran. Di sini ada 1/4 dikali 3/7. Caranya masih tetap sama ya seperti yang tadi, yaitu 4 dikali 1 ditambah 1. Disederhanakan dulu kan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 4 dikali 1 ditambah 1 sama dengan? Ya, sama dengan 5. Penyebutnya tetap ya, 5/4 dikali 3/7. Nah, caranya masih tetap sama seperti yang tadi, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi, di sini ditulis 5 dikali 3 per 4 dikali 7. Hasilnya sama dengan 5 dikali 3, 15. Dan 4 dikali 7, 28. Nah, hasil akhirnya adalah 15/28. Pecahan 15/28 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, dikarenakan 15 dan 28 tidak mempunyai bilangan FPB. Jadi, hasil dari 1/4 dikali 3/7 adalah 15/28. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang materi perkalian pecahan yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan agar kalian lebih mengerti lagi tentang materi pecahan ini, kalian harus sering-sering mengerjakan soal latihan ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.